Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyiri innaka liyamarun innaka liyamafil ma'allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafil ma'allah. Alhaka liyamafil ma'allah. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka inna rahmatan laka liyamafi inna kalimafir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mutako Channel rahimakumullah. Barusan kita simak sedikit kutipan tausiah dari Mama Gufron. Dan saya mengutip beberapa poin dari apa yang disampaikan yang dalam waktu begitu singkat. Poin pertama, Ki Gufron ini katanya ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir yang betul ya. Kebanyakan orang bilangnya Nabi Khidir. Ini saya tidak membayangkan kalau dari Ba'alawi yang menyampaikan begini. Saya yakin akan muncul, ini dugaan saya ya, dugaan yang kuat karena berdasarkan sesuatu yang telah lewat. Apapun yang dianggap halus selalu dibully, di roasting, dan digoreng oleh para pembatal nasabah Alawi. Andai, ini memang andai, dan ini saya punya dugaan yang kuat karena belajar dari sejarah ya. Kalau yang menyampaikan adalah dari klan Ba'alawi, akan banyak muncul konten-konten dari Pak Imad CS yang akan menggoreng ucapan seperti ini. Saya tidak akan mengatakan ini halu, Pak. Karena Nabi Khidir menurut versi sebagian ulama, dalam satu redaksi katanya jumhur ulama, itu beliau masih ada, masih hidup. Yang berpendapat Nabi Khidir masih hidup itu seperti Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Syanawi dalam Syarah Muslim, Ibnu Shalah, dan ulama-ulama yang berseberangan juga lumayan banyak ya, seperti Imam Bukhari, Abu Bakar Ibnu Arabi, Imam Al-Jauzi, Ibnu Katsir. Kalau saya tidak akan mengatakan ketemu Nabi Khidir itu hal yang halu ya, suatu yang mungkin, karena versi jumhur ulama itu beliau masih hidup. Akan tetapi andaikan yang menyampaikan ini Ba'alawi, lumayan ramai di medsos ya. Poin yang kedua ya, Ki Gufron mengatakan kiamat ya, sekarang itu kiamat hati, dengan penafsiran karena banyak orang yang tidak percaya dengan hati nuraninya sendiri. Ini kalimat ini mungkin perlu ditaksis ya. Ya, tidak semua orang yang tidak berfatwa dengan hati nuraninya sendiri itu dikatakan kiamat. Sebab yang bisa berfatwa dengan hati nurani sendiri itu hanya orang-orang khusus ya, orang-orang tertentu yang ngelapangkan hatinya, ngebukakan hatinya, dan dikasih kekuatan untuk bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis kepada sahabat Wabisah, istafti qalbak, ikutlah fatwa hatimu.
atau mintalah fatwa dengan hatimu. Ini Nabi menghitobi kepada Wabisah dengan khitab seperti ini. Kenapa? Karena Nabi melihat, ya, Nabi tahu ada nur di hati Wabisah. Rasulullah meyakini bahwa Wabisah dengan nur tadi bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Nah, wayul haku, ya, disamakan seperti Wabisah siapa? Orang yang punya kelapangan hati dan yang punya kekuatan, yang bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Dinukil dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, bahwa beliau berkata, Al-Mustafa Rasulullah SAW tidak memaksudkan sabda itu kepada setiap orang untuk berfatwa dengan dirinya, dengan hatinya. Fatwa itu atau khitab itu disampaikan kepada Wabisah dalam satu kejadian yang menimpanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nur yang dengan itu bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Maka Nabi meyakini dengan nur itu beliau bisa membedakan mana hak, mana yang batil. Dan Nabi menghitobi dengan sabda istafti qalbak. Dan inilah salah satu tradisi yang sangat indah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau menghitobi setiap sahabat sesuai dengan makomnya, dengan halnya. Nah, para pemirsa, para hadirin, jadi kalimat kegufuran itu perlu ditaksis, ya. Tidak semua orang yang tidak mengikuti hati nuraninya itu dianggap kiamat, ya. Ya, mungkin kalau bahasa yang mudah dipahamnya untuk orang awam, untuk orang yang hatinya bersih atau rada bersih. Tidak semua orang awam, ya. Nanti kalau itu diartikan begini untuk semua orang, bahaya, ya. Termasuk dalam masalah nasab. Ya, nanti kalau itu nanti ditunjukkan kepada semua orang, bahaya nanti. Nanti bisa menyampaikan dengan seleranya masing-masing. Nah, para pemirsa, para hadirin, ya, perlu kita pahami alamat nur itu pada hati seseorang apa? Tidak merasa benar sendiri. Dia punya sifat tawadhu. Selalu menafsiri positif kepada setiap pendapat orang selagi ada tafsiran yang itu ada celah untuk ditafsiri positif. Menerima pendapat orang lain tanpa gengsi. Apalagi yang menyampaikan adalah ulama-ulama yang ternama, ulama-ulama kibar, ulama-ulama mu'tabarun, yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Sebab para pemirsa perlu dipahami, kita jangan memahami ketika kita membaca kitab fikih bahwa ulama itu hanya ahlinya fikih doang. Sementara dalam bidang suluk umpamanya, dalam bidang tarekat, beliau itu nggak tahu apa-apa. Sepanjang kitab yang saya baca belum menemukan pengecualian kalau ulama fikih itu tidak membidangi bidang tasawuf, bidang torekoh, ya, seperti yang dijalani oleh Ki Gufron ini, ya, kelihatannya mendalami torekoh. Beliau, ya, ahli syariat juga ahli torekot, ahli hakikat. Nah, jadi kalau ulama-ulama yang menyampaikan, yang berfatwa, tentunya harus pintu husnul itu dibuka dengan selebar-lebarnya, bahkan dibuka dengan seutuhnya. Jangan ada tafsiran-tafsiran, oh ini kurang kurang teliti, hanya mengutip, hanya menukil. Oh ini adalah ada interpolasi, oh ini adalah skandal kedustaan, naudzubillah, ya. Jadi seperti dalam fatwa ulama-ulama dalam masalah nasabah alawi yang mengatakan itu adalah fatwa yang mengatakan nasabah alawi itu sahih, ya, berdasarkan argumentasi
dan juga dalil-dalil dari sisi ilmu nasab. Nah, terus apa tandanya nur itu ada pada hati seseorang? Tumpul melihat kesalahan orang lain, jeli melihat kesalahan diri sendiri. Ya, bukan melihat orang itu dengan kacamata kuda, selalu salah apa yang dilakukan orang, selalu salah apa yang difatwakan orang, semuanya salah. Yang benar adalah pendapat saya. Itu namanya hati nurani itu apa? Tertutup ya. Tidak bisa hatinya itu dibuat fatwa, dimintai fatwa. Poin yang ketiga, saya sedikit kaget ya mendengar ucapan Ki Gufron saya canggahnya. Nah, canggahnya Syekh Nawawi mungkin yang dimaksud ya, sebab yang diomongkan Syekh Nawawi. Lalu melanjutkan ucapannya, saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi, ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Ini ucapan ini tentunya butuh pembuktian ya, harus ada hitam di atas putih. Mana buktinya kalau Ki Gufron ini adalah Khalifah Syekh Nawawi Al-Bantani ya? Apakah ada punya karya-karya tulis, punya karangan kitab seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang banyak karyanya, di antara yang terkenal adalah dengan tafsir Munirnya? Atau pembuktian itu tidak harus berbentuk tulisan ya, sebab seorang kiai besar tidak harus tandanya alim besar itu punya karangan kitab, tidak harus ya. Ya, pembuktian yang kedua selain itu, kalau tidak dengan tulisan ya, dengan karangan kitab, bisa mencetak orang-orang besar, ustadz-ustadz yang itu berkompeten, yang punya kemampuan ya, ustadz yang mumpuni. Nah, Ki Gufron ini kira-kira siapa santri yang itu muncul di permukaan yang itu diakui oleh umat gitu? Apakah Ustadz Obat gitu ya? Kalau Ustadz Obat maaf gitu ya, itu mah narasi cupu, hakikatnya apa, narasi suhu maksud saya, hakikatnya cupu begitu ya. Banyak kekeliruan dalam penyampaiannya ya. Apa ada yang lain begitu? Para pemirsa, saya kira jangan dulu kita bicara di Nusantara dah ya. Level Banten, saya melihat banyak yang lebih alim daripada Ki Gufron ya. Tapi tidak pernah dari satupun beliau-beliau yang menarasikan seperti ini ya. Merasa mengaku khalifahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, penerus Syekh Nawawi Al-Bantani ya, di Nusantara bahkan seluruh dunia. Belum ada satupun. Terus kita coba melihat lebih luas ke Nusantara, seluruh Indonesia, ada nggak? Nggak ada yang menarasikan begitu ya. Ya, kalau saya melihat ya, menilai ini gaya narasinya seperti Pak Imaduddin ya, ketika menyampaikan di mimbar, walaupun ulama sedunia mengatakan nasab Bali itu sah, saya tetap mengatakan nasab Bali batil. Wa in aftal muftun, ya mirip-mirip begitu ya. Artinya kalimat itu tatafawak ya. Nah, artinya ada mengandung apa, rasa jumawa begitu ya. Hakikatnya Allah yang tahu ya, cuma intinya ini kalimat butuh pembuktian ya. Kalau memang Khalifah Syekh Nawawi Al-Bantani harus ada karya yang jelas, baik tulisan ataupun kitab berjalan, yaitu bisa mencetak ustadz-ustadz yang ahli ya, yang mumpuni, bisa mencetak kiai-kiai besar ya. Kalau sekadar narasi saya kira sama pun bisa ya. Ya, itu saja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.